Hai, pada video kali ini aku mau ngejelasin tentang study kelayakan bisnis. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa sih itu study kelayakan bisnis? Jadi, study kelayakan bisnis adalah proses menilai apakah sebuah ide usaha layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, tujuan utamanya adalah agar pengusaha bisa mengambil keputusan yang tepat sebelum menginvestigasikan waktu, tenaga, dan modal. Menurut Kasmir, studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengetahui apakah manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nah, sementara menurut Thomson, SKB membantu kita menilai peluang, risiko, serta menentukan apakah sebuah rencana bisnis benar-benar realistis untuk dijalankan. Nah, kemudian ada pengertian bisnis. Nah, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menciptakan produk atau jasa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, melalui bisnis ini, seseorang tidak hanya memperoleh penghasilan, tapi juga berkontribusi terhadap perekonomian secara luas. Nah, bisnis ini memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbanyak barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas produk. Nah, bahkan bisnis juga dapat membantu menambah devisa negara melalui ekspor dan menghemat devisa dengan memanfaatkan produk dalam negeri. Nah, tujuan utama dari SKB ini atau studi kelayakan bisnis ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan penting seperti apakah produk yang ditawarkan bisa diterima pasar? Apakah bisnisnya layak secara teknis dan dapat dijalankan terus-menerus? Nah, apakah manajemennya aktif dan efisien? Apakah secara hukum bisnis ini legal? Dan yang paling penting adalah apakah bisnis ini menguntungkan secara finansial? Pasti dong, nggak mungkin kan kita mau rugi gitu kan. Nah, jika semua jawabannya iya, nah berarti bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Nah, manfaat studi kelayakan bisnis ini yang pertama, melakukan studi kelayakan membantu kita menghindari risiko keuangan, mempermudah perencanaan usaha, mempermudah pelaksanaan kerja, serta membantu proses pengawasan dan pengendalian bisnis. Dengan kata lain, SKB ini membuat bisnis kita lebih terarah dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Kemudian faktor penyebab kegagalan SKB yaitu ada beberapa penyebab umum. Yang pertama itu kurangnya data dan informasi yang akurat. Yang kedua, ketidaktelitian dalam analisis. Yang ketiga, kesalahan perhitungan. Nah, pelaksanaan kerja yang tidak tepat serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Kemudian dalam studi kelayakan bisnis ini ada 7 aspek utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran, yaitu menilai peluang pasar, tingkat persaingan, dan strategi pemasaran agar produk bisa diterima konsumen. Nah, yang kedua adalah aspek teknis dan teknologi, yaitu menilai lokasi usaha, proses produksi, kapasitas, serta teknologi yang digunakan supaya bisnis berjalan efisien. Nah, yang ketiga yaitu aspek manajemen dan organisasi, yaitu menganalisis struktur organisasi, sistem manajemen, serta kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan bisnis. Nah, yang keempat yaitu aspek keuangan, seperti menghitung kebutuhan modal, biaya, pendapatan, dan keuntungan untuk memastikan bisnis layak secara finansial. Nah, yang kelima yaitu aspek ekonomi dan sosial. Nah, menilai dampak usaha terhadap masyarakat seperti menciptakan lapangan kerja dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Nah, yang keenam yaitu aspek hukum dan legalitas, memastikan bisnis berjalan sesuai peraturan, memiliki izin usaha dan badan hukum yang sah. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, aspek lingkungan, yaitu menganalisis dampak kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan bagaimana usaha tersebut menjaga kelestarian alam. Nah, secara umum, tahapan dalam SKB ini meliputi yang pertama, menentukan ide bisnis, yang kedua, melakukan penelitian awal, yang ketiga, mengumpulkan data, yang keempat, menganalisis aspek-aspek
kelayakan, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya, studi kelayakan bisnis adalah langkah penting sebelum memulai usaha. Dengan melakukan analisis secara menyeluruh, kita dapat mengurangi risiko kerugian, mempersiapkan rencana bisnis dengan matang, dan memastikan bahwa bisnis yang dijalankan benar-benar dimiliki peluang sukses di masa depan. Oke, itu tadi video dari aku, materi yang bisa aku jelasin tentang SKB atau studi kelayakan bisnis. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Bye bye.